Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas iPhone yang harganya nggak nyampe 1 juta. Dan ini adalah iPhone 6s 16GB. HP ini gue dapetin di marketplace online dengan harga 950.000. Dan kira-kira dengan harga tersebut, apakah si iPhone 6s ini masih worth it buat dibeli di akhir tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi langsung aja check this out. Yang pertama kita bakal lihat dulu nih, dengan harga 950.000 apa aja sih yang bakal kita dapetin dari si iPhone 6s ini. Di sini kalian bakal tetap dapetin boxnya meskipun boxnya ini box KW. Lalu di dalamnya kan juga bakal dapetin charger dan juga earpods, dan gue bisa pastiin kalau aksesoris ini adalah aksesoris KW. Lalu mengenai HP-nya sendiri, di sini iPhone 6s yang gue dapat itu yaitu kondisinya lecet-lecet dan juga memiliki battery health 73%. Tapi yang gue suka fingerprint dari HP ini tuh masih bisa dipakai. Dan juga HP ini juga masih bisa dipakein SIM card meskipun ini adalah versi SU ataupun software unlock. Ya, jadi gue pengen kasih tau dulu ya ke kalian semua kalau SU itu adalah versi software unlock, dimana kita perluin AirSIM supaya HP ini tuh bisa dipakai untuk munculin sinyal. Nah, kalau mengenai desainnya sendiri, di sini menurut gue desain dari iPhone 6s ini tuh masih memiliki kesan tersendiri saat lagi dipakai. Karena meskipun HP ini adalah HP jadul, tapi menurut gue desain dari iPhone 6s ini tuh masih bisa keep up dan masih kelihatan bagus. Apalagi di sini body yang lecet-lecet tadi akhirnya udah gue tutup pakai skin supaya body si iPhone 6s ini tuh jadi kelihatan bagus lagi. Lalu untuk material bodinya sendiri, di sini iPhone 6s menggunakan material body aluminium dan juga memiliki feel yang berasa solid. Tapi menurut gue dengan ukuran HP ini yang kecil banget, HP ini tuh jadi kurang oke kalau dipakai sebagai HP utama karena masalah ukurannya yang gak cocok di tangan gue. Lalu mengenai ukuran layarnya sendiri, di sini iPhone 6s memiliki layar berukuran 4,7 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi HD aja. Untuk kualitas layarnya sendiri, di sini menurut gua sebenarnya iPhone 6s masih memiliki kualitas layar yang cukup oke, tapi lagi-lagi balik mengenai ukuran layar HP ini yang kecil banget. Jadinya gua nggak bisa pakai si iPhone 6s ini sebagai daily driver untuk tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021. Karena ukuran layarnya ini tuh kecil banget dan berbanding terbalik dengan tangan gue yang ukurannya segede ini. Nah, mengenai audionya sendiri, di sini iPhone 6s juga cuma dilengkapi dengan speaker mono aja. Dan untuk kualitas suaranya, gue bisa bilang kualitas suara yang dihasilin dari iPhone 6s ini tuh kurang kenceng dan juga kurang jernih. Tapi untungnya HP ini tuh masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sehingga kita tuh masih bisa pakai earphone kabel. Lalu buat kalian penasaran dengan kualitas audio dari iPhone 6s ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini iPhone 6s menggunakan chipset Apple A9 dan HP ini juga memiliki RAM 2GB serta memori internal 16GB yang menurut gua tuh udah kecil banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Untuk AnTuTu Benchmark-nya HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 176.000 dan untuk performanya dengan iOS 14.2, HP ini tuh kalau dipakai untuk sehari-hari tuh masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Lalu ada satu hal yang gua salut mengenai si iPhone 6s ini, dimana menurut gue user experience dari iPhone 6s ini tuh nggak berasa beda sama sekali dengan iPhone generasi terbaru yang muncul setelah si iPhone 6s ini, bahkan dengan iPhone 12 Pro yang udah diluncurin di tahun 2020 ini. Tapi tentu aja kalau dipakai untuk kebutuhan gaming, HP ini tuh performanya udah ketinggalan jauh dibandingkan dengan iPhone generasi terbaru, dimana HP ini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini cuma bisa dimainin di grafik smooth high sampai HD high aja. Lalu untuk gameplaynya sendiri gue juga masih mengalami berbagai frame drop, sehingga untuk kebutuhan gaming HP ini tuh menurut gue kurang cocok untuk dipakai di tahun 2020 ini. Lalu gue juga nggak bisa saranin si iPhone 6s ini untuk kebutuhan gaming, karena HP ini tuh cuma dibekali dengan baterai berukuran 1715 mAh, yang dimana ukuran segini tuh udah kecil banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Lalu semuanya itu ditambah parah lagi dengan battery health-nya yang udah tinggal 73%, sehingga untuk daya tahan baterainya HP ini tuh cuma bisa bertahan setengah hari aja, bahkan itu pun jarang-jarang terjadi HP ini bisa bertahan setengah hari.
Ya kalau selama pemakaian gue sih rata-rata HP ini tuh cuma bisa bertahan sekitar 2 jaman aja, lalu harus dicas lagi. Kalau enggak HP ini tuh bakal mati karena baterainya tuh sering naik turun. Lalu karena baterai bawaan si iPhone 6s ini yang udah bocor, akhirnya gue ganti baterainya dengan baterai Baseus 2200 mAh. Dan overall selama gue pakai baterai si Baseus ini, HP ini tuh selalu bisa bertahan 1 harian penuh. HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT di angka 4-5 jam. Which is itu bagus banget buat iPhone 6s karena mengenai ukuran baterainya yang sebelumnya tuh cuma bisa bertahan hingga 2 jam sampai 3 jam aja. Tentu aja dengan baterai ini iPhone 6s gua bisa bertahan lebih lama. Nah, sebelum lanjut ke sektor berikutnya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke kalian kalau gue tuh lagi ngadain giveaway. Dan buat kalian yang penasaran cara ikutan giveaway-nya, kan langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Masuk ke sektor kameranya. Di sini iPhone 6s cuma dibekali dengan 1 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya ini memiliki resolusi 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya, di sini gue masih bisa bilang kalau iPhone 6s ini tuh masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau untuk urusan detail dan juga dynamic range-nya, di sini menurut gue HP ini tuh udah ketinggalan jauh dengan HP-HP mid-range Android yang ada di pasaran saat ini. Lalu masuk ke foto low light. Di sini iPhone 6s juga kurang bagus untuk dipakai di tahun 2020 ini karena mengingat HP ini adalah HP lama, jadi HP ini tuh nggak memiliki fitur night mode. Lalu masuk ke videografinya. Di sini iPhone 6s bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps dengan cukup stabil. Tapi untuk di resolusi 4K-nya HP ini tuh stabilisasinya agak shaky. Jadinya gue bisa saranin kalian buat pakai resolusi 1080p aja supaya hasil videonya tuh jadi lebih smooth dan juga lebih stabil. Berlanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 6s memiliki kamera depan sebesar 5 megapiksel. Dan untuk hasilnya untuk tahun 2020 ini, menurut gua kamera depan dari iPhone 6s ini tuh masih lebih oke ketimbang HP-HP Android 1 jutaan lainnya. Dan untuk contoh videografi di kamera depan si iPhone 6s ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 6s. Dan ini gue pakai di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari iPhone 6s. Dan dengan harga 950.000, gue kayaknya bisa deh ngerekomendasiin si iPhone 6s ini buat kalian beli. Terutama buat kalian lagi pengen cobain iPhone untuk pertama kalinya, atau buat kalian yang lagi pengen jadiin si iPhone 6s ini buat sebagai HP kedua kalau menurut gue pribadi. Karena kalau HP ini dipakai untuk daily driver kalian sehari-hari di tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021, menurut gua performa si iPhone 6s ini tuh nggak bakal bertahan lama karena secara performanya itu udah cukup ketinggalan apabila dibandingkan dengan HP mid-range Android yang ada di pasaran di tahun 2020 ini. So untuk keputusan beli apa enggaknya balik lagi ke kalian masing-masing. Tapi kalau buat gua pribadi, gua bakal beli HP ini sebagai HP kedua aja. So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.